ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmatnya kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Ma'ani Suratil Fatihah wa Qisaril Mufassal, atau kosakata makna-makna yang terdapat pada surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek lainnya yang dimulai dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan sampai surat Duha, di mana Ad-Duha ini review saja, dia itu biasanya bisa berarti awal hari dari sejak matahari terbitnya dan munculnya. Dan kita juga telah membahas, kalau nggak salah pada pertemuan yang lampau, Ana keliru dalam menyebut bahwa Ad-Duha itu tidak termasuk ketika awal matahari itu muncul. Di sini Ana ketukar antara mana yang lebih afdol dalam pelaksanaan waktu duha, waktu surat duha, waktu salat duha. Apakah pas ketika matahari baru-baru muncul atau nanti tunggu udah siang dikit? Maka yang benar adalah Ad-Duha walaupun baru muncul juga disebut sebagai waktu duha. Dan dalam surat Ad-Duha, salah satu yang paling penting kita pelajari adalah bagaimana cara menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan, dan kami dapati engkau sebagai dhallan, atau yang secara bahasa artinya adalah sesat. Secara bahasa artinya sesat, tetapi kita sudah melalui prosesnya bahwa kata-kata sesat nggak bisa disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ayat tersebut kita tafsirkan dengan ayat lain, karena terjemahan yang paling bagus adalah terjemahan Al-Quran dengan Al-Quran. Maka kata-kata sesat pada surat Ad-Duha kita terjemahkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain adalah wa ma kunta tadri mal kitabu walal iman, bahwa engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Maka setelah diterjemahkan pakai surat yang lain, pakai ayat yang lain, baru kita tafsirin dari situ. Ditafsirin dari situ bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui apa yang berikutnya akan turun dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kira-kira pengaruh iman yang seperti apa yang bisa dihasilkan dari wahyu tersebut. Dan tentunya ini merupakan sebuah kewajaran, karena yang mengetahui ayat yang akan turun, wahyu yang akan turun cuma Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Sehingga di sini ditafsirkan dengan kata bingung kalau nggak salah di dalam terjemahan situ ya. Diterjemahkan kemenak juga diterjemahkan dengan kata bingung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW nggak tahu berikutnya apa nih wahyu yang akan turun. Maka insyaallah ta'ala kita akan mulai pada surat berikutnya, yaitu surat Alam Nashrah. Qala hafizahullahu ta'ala, ma'ani surat asy-syarh, makna surat asy-syarh. Walaupun yang terkenal itu Alam Nashrah, tapi biasanya tertulis dengan surat asy-syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Maka dalam surat Alam Nashrah yang pertama, kata-kata penting untuk kita ketahui adalah wawada'na. Wawada'na artinya adalah haqqatna, yang bisa berarti menghapus. Menghapus atau menurunkan. Jadi kita baca di sini kalau dalam terjemahan Kemenak, maka wawada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan. Jadi yang dimaksud dengan wawada'na adalah menurunkan. Bisa juga bermakna menghapus. Wizrak, maka kita harus tahu bahwa kata-kata wizr di dalam konteks syariat, maka dia itu bermakna dosa. Kata-kata wizr kan di sini wawada'na anka wizrak, wizr. Wizr itu biasanya bermakna dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Dosanya orang lain nanti di hari kiamat ketika dalam proses hisab, maka dosanya orang lain tidak bisa dipikul sama yang lain. Artinya kalau zaman dulu SD, kalau antum bohong, kalau lo bohong, dosa gue lo yang nanggung ya. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Pakem di Al-Quran adalah dosanya masing-masing, maka penanggung jawabnya juga masing-masing. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia telah dia perbuat. Sehingga dosanya seseorang ketika nanti dalam proses hisab, maka dia nggak bisa ngoper dosa. Kecuali memang ada proses yang dibenarkan. Seperti nanti misalnya ada ghibah, apa segala macam. Tapi itu proses lain. Tapi secara umum, maka dosanya seseorang itu yang nanggung dia sendiri. Dan di sini yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata wizr. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Wizr. Dan di dalam sunnah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata yang sama dengan konteks sebagai dosa. Sebagaimana kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'ah," barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, kemudian nanti dia diikutin sama orang lain, fa'alaihi mithlu wizri kulli man 'amila bih. Gitu. Maka nanti dia juga akan dapat dosanya orang yang ngikutin. Sehingga kata-kata wizr dalam konteks syariat, baik dia itu ayat maupun dalam hadis, artinya itu dosa. Sehingga di sini apabila kita mau tafsirkan adalah dan kami pun wawada'na anka wizrak adalah dan kami telah menghapus dosamu. Dan kami telah menghapus dosamu. Wah, dosamu maksudnya dosanya Rasul alaihi salatu wasalam, Ustaz. Maka ini sesuai dengan ayat yang lain. Ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang bilang, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Surat Al-Fatih. Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dosa. Adapun yang kita yakini adalah bahwa Nabi SAW itu bersifat maksum. Sehingga apa sih maksum? Kita harus gabungin semuanya. Maksum itu adalah terbebas dari dosa-dosa besar. Terbebas dari dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa yang levelnya itu dosa besar, maka Nabi SAW nggak mungkin. Dan apabila dibahas dalam konteks penyampaian wahyu, maka maksum adalah sempurna dalam penyampaiannya. Gak mungkin salah. Jadi maksum bisa bermakna dua. Terbebas dari segala jenis dosa besar. Yang kedua, dalam segi penyampaian ayat maupun hadis, Nabi SAW gak mungkin salah.
Itu arti maksum. Arti maksum. Adapun dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka adab kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam jangan cari-cari. Apa ya dosanya ya? Dicari kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira yang mana nih Ustaz gini. Udah, enggak perlu. Kita cuma mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala bilang, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Udah, selesai, kita imani. Adapun kita harus cari apa dosanya ini, yang mana. Adapun kata Imam Tabari, dia bilang dahulu Rasulullah SAW memiliki sebuah dosa pada sebelum diangkat menjadi Nabi SAW pada masa jahiliyah, dan dosanya itu nggak sampai tahap dosa besar. Dosa besar. Ini udah paling maksimum kalau kita misalnya mau ngorek-ngorek yang seperti ini. Adapun lebih dari itu sampai menentukan dosa Nabi SAW, maka itu bukan adab yang baik kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faham ya? Jadi kita cuma sebagai menerima kabar saja bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghapus. Yang namanya udah dihapus, udah nggak perlu dicari-cari, nggak perlu dikorek-korek. Bukan adab yang baik. Ini cuma sebagai pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita imani, selesai. Kemudian kata berikutnya yang penting untuk diketahui adalah anqadha. Anqadha yakni bermakna afqal, yaitu yang memberatkan. Sehingga di sini dalam terjemahannya alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Yang memberatkan punggungmu. Sehingga kata Imam Tabari, ada perbuatan Nabi SAW yang Nabi itu gelisah. Yang Nabi itu SAW gelisah, kita nggak perlu korek-korek apaan itu. Ini cuma tafsiran, kita coba mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu dikorek-korek sebagai adab kita yang baik kepada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghapus sehingga kegelisahan Nabi SAW itu juga sudah hilang. Sudah hilang. Dan kata berikutnya adalah al-usr. Al-usr ay asyiddah. Al-usr ay asyiddah, atau kesempitan, kesusahan. Kesempitan, kesusahan. Sehingga ketika kita membaca terjemahannya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Dan ini insya Allah gampang untuk difahami. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudahan itu apa? Kemudahan itulah yang namanya yusra. Yusra ay suhulah. Suhulah, yaitu yang artinya kemudahan. Setiap ada kesulitan, maka sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah menggandengkan kesulitan itu dengan kemudahan. Kemudian ayat yang terakhir, fa idza faragta fansab, ay fa idza faragta min amalin bi itmamihi fa aqbil ala amalin akhar. Fa idza faragta fansab artinya adalah kalau kita sudah selesai mengerjakan amalan dengan sempurna, faragta, kalau kita sudah ya nganggur gitu kan, farag itu nganggur, udah nggak ada kerjaan. Kenapa udah dibilang nggak ada kerjaan? Karena kerjaan yang sebelumnya udah kelar dengan kualitas yang sempurna. Karena kalau kualitasnya belum sempurna, berarti masih ada harus yang dikerjain di situ. Tapi kalau kualitas udah sempurna, nganggur deh. Udah nggak punya apa-apaan. Nggak punya kerjaan. Nganggur dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu udah nggak ngapa-ngapain, nganggur, fansab. Fansab ini ya secara bahasa, coba berletihlah. Ya maksudnya di sini kata Syekh, fa'aqbil ala amalin akhar. Maka kita harus cari kerjaan yang lain. Jadi ketika kita sudah tidak punya kerjaan lagi, tidak punya ini kita mau ngamalin apa ya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, cari yang lain.
jangan sampai nganggur beneran. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud bilang, inni la akrah, sungguh saya benci banget an arar rajula, kalau saya ngelihat seorang lelaki farigon, dia itu nganggur, la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah, nganggur, segi dunianya nganggur, segi akhiratnya nganggur. Ini merupakan sebuah keadaan yang Ibnu Mas'ud kalau ngelihat itu dia akrah, membenci, sangat-sangat membenci. Dilihat orang yang dunianya nggak sibuk, agamanya juga nggak sibuk. Masalah dunia dia itu nganggur, masalah akhirat juga nganggur. Maka ini nggak benar. Dan nganggur ini, nggak ada kerjaan, ini merupakan salah satu bagaimana hati itu rusak. Bagaimana hati itu rusak. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sahibtu sufiyah, saya berteman kepada seorang sufi, falam istafattu, maka falam istafattu syai'a, saya nggak mendapat keuntungan illa kalimatain, kecuali 2 kalimat. Jadi kata Imam Syafi'i, saya pernah berteman sama seorang sufi, saya nggak bisa ngambil faedah apa-apa, keuntungan apa-apa dari dia kecuali 2 hal. Salah satunya adalah kalau misalnya seseorang itu tidak sibuk dalam ketaatan, maka nanti dia akan sibuk dalam maksiat. Dan tentunya sufiyah yang dimaksud Imam Syafi'i pada zamannya berbeda dengan yang dimaksud pada zaman kita. Karena pada zaman setelah abad ketiga, maka yang dimaksud sufiyah adalah orang-orang yang mempunyai semangat untuk hidup zuhud, ubad gitu, zuhud, lebih ke arah zuhud. Maka berkenaan dengan berjalannya zaman, maka istilah sufiyah pun berubah hingga yang ada pada masa sekarang dengan banyaknya kebid'ahan dan kesyirikan dari sisi mereka. Artinya kalau kita mau misalnya menemukan kata-kata sufiyah, tergantung. Artinya dilihat konteksnya. Dilihat konteksnya. Karena nggak semua konteksnya itu buruk. Nggak semua konteksnya itu buruk. Gitu. Termasuk apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa salah satunya adalah itu tadi. Kalau seseorang itu nggak sibuk dalam ketaatan, maka dia pasti sibuknya di maksiat. Gitu aja. Ini konsep. Ini konsep. Makanya Ibnu Mas'ud itu betul-betul benci ketika seseorang itu nggak ada kerjaan. Kenapa? Karena itu pintu untuk rusaknya hati dan timbulnya maksiat. Sehingga kata para ulama, faida faragta fansab, ini merupakan ayat sebagai pondasi bagaimana untuk menata hati. Ini merupakan ayat sebagai pondasi untuk bagaimana menata hati. Jangan sampai hati itu nggak ada kesibukan, karena hati itu menjadi baik ketika dia melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dia, baik bermanfaat dari segi dunianya, dalam artian dari segi dunianya dia mencari rizki yang halal, dia berikan kepada anak istrinya, dia membantu keluarganya, atau dia bermanfaat dalam amalan-amalan akhirat, baca Quran, sholat sunnah, menghafal gitu. Tapi kapan hati ini, yaitu kita ini, gak ada masalah dunia yang bermanfaat, gak juga masalah akhirat yang bermanfaat, dosa. Pasti kita ngelakuin dosa tuh. Minimal ada yang namanya ghaflah, lalai. Minimal ada yang namanya ghaflah, lalai. Oleh karena itu jangan biarin nih diri kita nganggur. Kebanyakan diri kita ketika nganggur, browsing yang gak bener. Aneh browsing kajian Ustaz sebenarnya. Jangan deh. Jangan mau dibohongin sama syaitan. Dari 1 jam kita yang katanya browsing kajian, berapa banyak sih yang beneran kita ngaji dari browsingan kita? Sedikit. Yang kita cari biasanya yang lucu-lucu. Makanya kalau yang lucu-lucu itu di YouTube view-nya udah paling banyak. Tapi giliran yang beneran ngomongin ilmu, ngomongin rincian ilmu, sedikit view-nya. Kenapa? Karena emang itu yang paling laku.
kita cari yang lucu-lucu. Itu juga paling seberapa. Ntar tiba-tiba ada yang dari sini yang nggak jelas, kita klik juga. Waliyadzubillah. Kenapa? Nganggur, nggak ada yang lain. Tapi kalau dia misalnya sibuk, gitu, dia sibuk. Ada setoran Al-Quran yang harus dia hafal, ada lembaran-lembaran yang memang dia harus fahami dengan baik, ada pelajaran, ada kerjaan, ada nafkah, ada bagaimana kerjaan supaya bisa mendapatkan gaji yang bagus. Maka nggak kepikiran untuk melakukan maksiat. Yang dia pikirkan adalah bagaimana melakukan sebuah hal yang bermanfaat. Gitu. Dan minimalnya, sebagaimana tadi sudah disinggung, minimalnya itu tadi ada ghaflah. Ghaflah itu lalai. Dan lalai ini nggak bagus. Lalai ini kalau dibiasain terus, maka dia nggak bagus. Lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti makin lama ghaflah ini makin masuk, makin keras hatinya. Diajak taklim dia udah males. Kenapa? Enakan nganggur, enakan nyender. Enggak, aneh sini aja. Enak gitu. Ente ngapain di sini? Enggak sih, tapi ya di sini aja deh aneh. Enggak ngapa-ngapain. Gitu. Ghaflah gitu. Bikin hati itu keras. Dan ghaflah ini, nah berkenaan dengan coba deh misalnya Anda mau singgung, ghaflah itu biasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam konteks yang tercela. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang siapa? Tentang kaum Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang fantaqamna minhum, maka kami siksa, kami berikan adab kepada Fir'aun dan bala tentaranya, fa'aghraqnahum fil yam, dan kami tenggelamkan mereka di tengah-tengah samudra, bi annahum kadzdzabu bi ayatina, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka ghaflah dari ayat-ayat kami, lalai dari ayat-ayat kami. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf juga begitu. Apa ayatnya? Ntar. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri wa dzalika yaumul wa'id. Wajaat kullu nafsin ma'aha wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Jadi setelah nanti sakratul maut itu udah kena, kemudian ditiup itu trompet, dibangunkan itu yang tadinya sudah mati, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut hari kiamat, maka orang-orang bilang, aduh, ini kok kayak begini nih, gak nyangka aneh. Maka malaikat pun akan bilang ke dia, laqad kunta ghaflatin min hada, kamu dulu lalai dari hari kiamat. Artinya ghaflah, lalai itu merupakan sebuah sifat yang tercela. Nah, pertanyaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang terbaik. Sebuah kisah yang terbaik kepadamu. Maka di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sama-sama gitu. Ghafilin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ketika menghukum Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, sekarang kata-kata yang sama disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira tafsirannya apa tuh? Apa Din? Pak, tafsirannya apa nih? Kan kalau ghafilin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pas lagi ngehukum Fir'aun, ditenggelamin di tengah samudra, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kanu anha ghafilin. Dan sungguh Fir'aun dan seluruh tentara-tentaranya itu kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah ghafilin, orang-orang yang lalai. Konteksnya sama nih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kami akan mewahyukan kepadamu, menceritakan cerita yang terbaik. Kemudian di ujung ayat, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sebelum ayat-ayat itu diceritakan, engkau termasuk dari orang-orang yang lalai. Iya, apa begitu? Apa begitu enggak terjemahannya? Masa disamain? Ya kan, masa disamain sih? Gimana jawabnya? Kan udah lewat nih konsep kayak gini. Apa Rok? Kalau ketemu yang kayak gini, samain aja sama surat Duha. Sama surat Duha. Yang namanya dhallan, sesat, itu biasa disematkan kemana-mana? Ke orang kafir, ke orang fasik. Tapi kalau disematkan kepada Nabi SAW, maka tafsirannya adalah wa ma kunta tadrimal kitab walal iman. Artinya sebelum ayat itu turun, Nabi SAW nggak tahu ayat yang mau turun sekarang ini apa. Sama dalam surat Yusuf juga begitu. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat Yusuf untuk menceritakan surat Yusuf, maka ghafilin di sini kalau disematkan kepada Nabi SAW artinya Nabi SAW nggak tahu wahyu yang mana yang mau diturunkan ke Nabi SAW. Jangan bilang Nabi merupakan orang-orang yang lalai, itu keliru. Sehingga yang seperti ini bermanfaat. Kalau kita nanti misalnya lewat ayat-ayat dalam Al-Quran, dengan mengetahui konsep-konsep seperti ini, kita tahu bahwa sesuatu yang biasa disebutkan kepada orang-orang yang tercela, kalau disematkan kepada Nabi SAW, artinya beda. Nggak bisa disamain antara Nabi SAW dengan yang lain. Nggak boleh. Nggak boleh, dan ini merupakan kaedah dalam mentafsirkan ayat-ayat yang berkenaan ketika disematkan kepada Nabi SAW. Maka selesai dalam surat Alam Nashrah. Penting nih, faida faraqta fansab, penting bagi kita untuk kita fahami bahwa ini merupakan sekali lagi ayat bagaimana kita itu pengen menata hati. Artinya kalau kita ingin menaikkan derajat keagamaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai biarkan diri kita itu nganggur, nggak ada apa-apa. Lagi ngapain Pak? Enggak nih, lagi nggak ngapa-ngapain. Itu bahaya tuh. Maksud antum apa nih lagi nggak ngapa-ngapain? Ngafal enggak, baca enggak, kerja enggak, bantu istri enggak, ngurus rumah enggak, lagi nggak ngapa-ngapain, santai. Itu bahaya. Jangan sampai. Jadi kalau misalnya kita santai, coba cari yang lain, baca Quran, baca buku, gitu. Cari kerjaan, gitu. Kerjain di kantor yang bisa mendatangkan manfaat dunia. Tanya istri butuh apa, ngajarin anak, macem-macem sebenarnya yang bisa kita kerjain. Jangan sampai dibiasain nyantai, nggak bagus. Kenapa? Karena dengan santai itulah pintu masuknya yang pertama ghaflah, yang kedua juga adalah maksiat. Karena seseorang apabila dia tidak sibuk dalam ketaatan, maksiat. Cuman itu aja. Kalau dia nggak sibuk dalam ketaatan, ya pasti ada kecampur sama maksiat. Surat berikutnya, qala hafizahullah taala ma'ani surat At-Tin. Makna surat At-Tin. Ntar ketik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safirin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka dalam surat Tin, kata-kata yang pertama yang penting untuk diketahui adalah waturi sinin. Karena kalau watini wa zaitun udah jelas, ya kan, demi buah tin dan zaitun. Yang kedua waturi sinin. Watur dan tur itu secara bahasa adalah al-jabal. Itu artinya adalah gunung. Gunung, dan wasinin, sinin itu merupakan lughatun fi Sina. Ini merupakan
bahasa Sina. Bahasa Sina termasuk salah satu bahasa kuno. Bahasa kuno digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendeskripsikan sebuah gunung yang ada di Sina. Apa itu Sina? Sina itu adalah wahiyya sahra baina Misra wa biladi Filistin. Yaitu dia itu sahra, padang pasir yang berada antara negeri Mesir dengan negeri Filistin. Ya kalau sekarang Waturi Sinin itu namanya Gunung Sinai. Gunung Sinai. Tapi kita harus tahu bahwa apa itu Sinai? Sinai itu merupakan sebuah daerah gurun pasir yang terbentang antara Mesir sampai Filistin. Sampai Filistin. Kata-kata yang kedua adalah al-baladil amin. Yaitu al-baladil amin, negeri yang aman. Ai Makkah al-Mukarramah. Yang dimaksud adalah Makkah al-Mukarramah. Li'amnin nas fiha, karena keamanan yang ada di situ. Dan keamanan di kota Makkah ini merupakan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga bilang inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Bait rumah yang pertama dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalladzi bi Bakkah, yaitu di Mekkah. Mubarakah, yaitu yang penuh dengan berkah, wa hudal lil alamin, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke situ kana amina, maka dia akan aman. Sehingga kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan negeri yang aman itu adalah Mekkah. Maka terjemahan Kementerian Agama, dan demi negeri yang aman ini dalam kurung Mekkah. Dalam kurung Mekkah. Artinya kita bisa tahu bagaimana yang menulis terjemahan nggak sembarangan deh. Gitu. Ditulis dengan sesuai kaedah-kaedah tafsiriyah, ditulis dalam kurung Mekkah. Masya Allah. Sehingga di sini pertanyaan, kalau misalnya mau kita tulis gitu ya, Bismillah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kan bilang demi buah tin dan zaitun. Yang kedua, Waturi Sinin, Gunung Sinai. Yang ketiga, wahadal baladil amin, Mekkah. Kayaknya ada yang nggak sinkron nggak? Atau sinkron aja? Apa nggak ada masalah? Mekkah tempat, Gunung Sinai tempat, tin dan buah zaitun buah. Iya nggak sih? Iya kan? Gitu. Padahal dalam kaedah cara orang Arab itu ngomong, biasanya kalau disambungin gini, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, maka harusnya itu satu jenis. Itu udah merupakan kebiasaan orang Arab, karena Al-Quran turun kepada mereka yang bahasa Arabnya itu masih murni, masih bagus. Masih murni, masih bagus, sehingga harusnya itu sinkron semuanya. Tempat. Maka yang ayat yang pertama harusnya adalah tempat juga. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan watini waz zaitun adalah tempat di mana buah tin dan buah zaitun itu biasa tumbuh di situ. Gitu. Di mana tuh? Itu di negeri Syam. Jadi tempat juga Syam. Negerinya para nabi. Ya kan? Nabi Isa di mana? Di Syam. Nabi Musa di mana? Nabi Musa Gunung Sinai. Nabi Muhammad SAW di mana? Di Mekkah.
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bilang wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, Allah Subhanahu wa taala ingin bilang tentang bersumpah atas nama-nama yang di situ banyak nabi-nabi dan kitab-kitab diturunkan. Begitu. Walaupun ada sebagian mufassirin bilang enggak, ini bukan tempat, ini memang tin dan zaitun yang banyak fungsinya untuk kesehatan dan segala macam. Tapi sebagaimana kalau fikih itu ada perbedaan pendapat antara fuqaha, maka dalam tafsir pun juga biasa yang seperti ini, perbedaan pendapat antara mufassirin. Mufassir ini bilang enggak, ini buah dan zaitun. Mufassir yang lain bilang enggak. Yang dimaksud dengan watini wa zaitun adalah tempat di mana biasa tumbuh itu buah tin dan buah zaitun. Kenapa? Karena secara kaidah bahasa Arab, ketika digabungkan seperti ini, biasanya orang Arab itu memaksudkan untuk satu jenis. Kalau ini tempat, yang ini juga tempat. Dan ini merupakan kaidah bahwa ketika kita ingin merojihkan sesuatu dalam tafsir, maka salah satu yang bisa menjadi poin rojih, ya kan kalau fikih poin rojihnya hadisnya sahih apa enggak kan gitu misalnya. Maka dalam tafsir adalah sesuai enggak dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Kalau sesuai, maka biasanya itu lebih kuat tafsirnya. Seperti ini. Faham? Baik. Lalu yang berikutnya adalah asfala safilin. Asfala safilin adalah kemudian thumma radadnahu asfala safilin. Di sini terjemahannya adalah kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ke tempat yang serendah-rendahnya. Di sini qala Syekh hafizahullah taala ai fi nari jahannam, yaitu dikembalikan ke dalam neraka jahannam. Nah, ini sama, pakai konteks. Jadi kan misalnya yang pertama tadi kita tahu tin dan zaitun itu bukan buahnya, tetapi yang lebih ditekankan adalah tempatnya, negeri Syam, Palestina. Kenapa? Karena konteks Mekah tempat, Gunung Sinai tempat, Mekah tempat kenabian, Gunung Sinai tempat kenabian, maka yang dimaksud dengan watini wa zaitun juga tempat kenabian, yaitu negeri Syam atau negeri Palestina. Maka yang keempat, setelah ini kan Allah Subhanahu wa taala bilang watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baiknya. Maka ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin, serendah-rendahnya. Kemudian dikembalikan ke serendah-rendahnya. Maka ada mufassirin yang bilang yang dimaksud serendah-rendahnya itu adalah jadi tua, jadi lemah, jadi pikun, jadi seperti anak kecil lagi. Dan bukan sembarangan yang menafsirkan kayak gini. Yang menafsirkan kayak gini misalnya Al-Qurtubi, Al-Baghawi. Wah, ini nama-nama besar. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang, "Tsumma radadnahu asfala safilin," adalah jadi tua, lemah, pikun, kembali seperti kayak anak kecil. Tapi juga ada mufassirin yang bilang seperti kata Syekh di situ adalah neraka jahanam. Tadi kita udah bahas bahwa biasanya itu kalau kita pengen milih, soalnya ini kan jauh banget gitu kan, antara tua, lemah, pikun dan neraka jahanam. Udah nggak ada irisannya. Dipilih nih. Maksudnya asfala safilin, tempat serendah-rendahnya itu yang mana? Mau yang tua atau mau yang neraka jahanam? Maka kita lihat konteksnya. Kalau kita misalnya ini simple aja. Konteksnya adalah
manusia diciptakan sebaik-baiknya. Oke. Berarti sebaik-baiknya dari segi batin dikasih fitrah yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi zahir juga kita dikasih penampilan yang Masya Allah enak dilihat, nggak ada gimana-gimananya, bagus, enak, gitu, sebaik-baiknya. Kemudian dikembalikan serendah-rendahnya, oh kalau jadi tua, jadi itu masuk kan? Masuk. Kenapa? Karena apa yang tadi diciptakan sebaik-baiknya, kemudian kembali lagi ke bentuk yang mungkin udah mulai kurang enak dilihat. Kelakuan juga sudah mulai ada pikun-pikunnya. Orangnya tua tapi kelakuannya seperti anak kecil. Maka dimaksudkan dengan serendah-rendahnya masuk. Tapi kalau neraka jahanam masuknya dari mana? Masuknya dari ketika manusia sebaik-baiknya ini kemudian dia tidak bersyukur. Artinya fitrah yang bagus dia nggak gunakan untuk mencari al-haq. Tampilan zahirnya dia juga nggak digunakan untuk menjauhi yang haram, mendekatkan kepada yang halal. Ketika manusia tidak bersyukur, dikembalikan serendah-rendahnya, yang maksudnya adalah neraka jahanam. Dan lebih kuat lagi, karena pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Apa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Maka secara konteks jauh lebih cocok. Karena kecuali orang yang beriman, yang seperti ini enggak. Ada orang yang beriman tapi juga lemah atau tapi juga kembali seperti anak kecil atau juga pikun. Tetapi kalau misalnya neraka jahanam, artinya orang-orang yang beriman di sini adalah yang mensyukuri, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang tidak beriman dia dikembalikan ke neraka jahanam kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kayak gitu. Enggak ribet kan? Bisa ya? Kemudian berikutnya qala hafizahullah taala ghairu mamnun. Kata berikutnya adalah ghairu mamnun. Maka di sini terjemahannya adalah illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ghairu mamnun diterjemahin dengan tidak ada putus-putusnya. Qala hafizahullah ay ghairu masyubin bikadaril man wala yalhiquhu al-inqita'. Maka hampir semakna dengan yang disebutkan Syekh. Cuma di sini ada tambahan bahwa yang dimaksud dengan ghairu mamnun bukan cuma tidak putus tapi juga tidak tercampur dengan man. Tidak tercampur dengan man. Apa sih man? Kan kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau batalkan sedekahmu dengan bilmanni wal adha. Jangan dibatalin itu sedekah dengan man. Artinya dengan disebut-sebutin, diungkit-ungkit gitu. Jangan dibatalin. Nah, maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala kan salah satu namanya dia itu adalah Al-Mannan. Bismillah. Al-Mannan itu adalah yang sering nyebut-nyebut kenikmatan. Itu maksudnya Al-Mannan. Yang sering ngulang-ngulang udah memberikan nikmat kepada makhluknya. Itu maksudnya. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, dari kata ini Al-Man. Sering mengulang-ulang pemberian. Cuma masalahnya yang dimaksud dalam ayat janganlah engkau batalkan sedekahmu bil manni wal adha dengan man. Ini adalah jenis man yang tercela. Jenis ngungkit-ngungkit yang tercela. Karena biasanya yang dimaksud dalam ayat itu adalah
ngungkit-ngungkit dalam artian ngeremehin. Ngungkit-ngungkit dalam artian ngeremehin siapa? Ngeremehin yang dikasih sedekah. Sehingga setelah kita kasih sedekah, ini anak kasih 1 juta ya. Kemudian ternyata pekan depan ada masalah sedikit, dia ungkit. Lo udah gue kasih 1 juta kok masih begitu aja sih. Gimana sih? Ngeremehin dia. Udah diungkit-ungkit itu 1 juta dengan maksud untuk ngeremehin. Dengan maksud untuk ngeremehin dan ada maksud untuk stop. Berarti besok-besok Anda gak mau lagi deh ngasih 1 juta. Berarti terputus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala gak gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengungkit-ungkit kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu bukan untuk meremehkan makhluknya, enggak. Tetapi untuk supaya si makhluk itu tetap mendapatkan manfaat yang terus menerus. Begitu, mendapatkan manfaat yang terus menerus. Untuk menegakkan hak-haknya dia sebagai hamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berbuat zalim agar mendapatkan pahala, agar mendapatkan ganjaran yang sesuai. Sehingga nggak ada peremehan di sini dan manfaatnya itu bisa didapatkan terus menerus oleh si hamba. Sehingga ketika dibilang di sini bahwa pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ghairu mamnun, itu adalah itu tadi. Jadi digabungin, bukan saja dia itu pahala yang terus menerus, tapi ini merupakan pemberian dari Allah yang berupa kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata berikutnya pada surat At-Tin yang perlu diketahui adalah biddin ay bil hisabi wal jaza. Maka ini merupakan fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Dan ini udah kita bahas di dalam surat Al-Fatihah, bahwa arti din maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya apa hari pembalasan? Hari pembalasan itu adalah hari yang dibuka dengan hisab dan ditutup dengan jaza. Hari yang dibuka dengan diperiksa amalan-amalannya, kemudian ditutup dengan diberikan ganjarannya. Itu dia namanya hari pembalasan. Berulang di sini dalam surat At-Tin. Din, biddin, yang dimaksud adalah bil hisab wal jaza. Karena memang itu maksudnya. Pembalasan itu adalah diawali dengan pemeriksaan dan diakhiri dengan pemberian ganjaran. Nah, satu surat lagi insyaallah. Udah berapa? Ya, nah. Bismillah, insyaallah cukup. Qala hafizahullah ta'ala, ma'ani suratil alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Masya Allah, lumayan panjang. Tapi kata-kata yang akan kita bahas dari surat Al-Alaq itu enggak begitu banyak. Yang pertama adalah alaq, yaitu ai jam'u alaqatin, dia itu bentuk jamak dari alaqah. Bentuk jamak dari alaqah. Alaqah itu apa sih? Segumpal darah ya? Ya kan? Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-alaq. Ntar Ana buka terjemahannya.
Ini kalau Al-Quran kagak berani Syekh terjemahin secara bebas. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Naam. Dari segumpal darah. Sedikit faedah walaupun tidak disebutkan oleh Syekh di sini, karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini merupakan ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Maka salah satu rahasianya adalah karena yang namanya manusia secara fitrah dia itu tahu bahwa dia itu nggak keluar begitu aja. Dia nggak keluar secara sendirian. Ada penciptanya. Ketika dia melihat alam semesta, pergantian siang dan malam, ada yang ngatur. Dia ngelihat manusia lain, ada yang menciptakan, ada yang ngurusin. Ada yang ngurusin. Maka penciptaan itu merupakan salah satu bukti terkuat, bukan saja bukti terkuat adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bukti terkuat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang disebut adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena kalau udah menciptakan berarti udah bukan cuma ada, tapi dia juga satu-satunya berhak yang berhak untuk diibadahi. Karena kan bisa yang lain. Bisa yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikedepankan adalah bentuk atau berita tentang penciptaan. Kenapa? Karena penciptaan adalah salah satu bukti yang paling kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma itu saja, bahkan yang lebih penting adalah dialah satu-satunya yang berhak untuk ditauhidkan dalam segala jenis ibadah. Kembali ke kitab, alaq jam'u alaqah. Jadi kalau bentuk jamaknya alaqah itu kan segumpal darah. Bentuk jamaknya alaq. Jadi kalau misalnya secara bahasa dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang banyak. Kalau misalnya mau diterjemahin secara bahasa, dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah yang banyak. Wahia al-qit'atu minad damil al-ghalidh, yaitu dia merupakan segumpal darah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak sebut khalaqal insana min 'alaqah dalam surat ini, sedangkan di surat yang lain seperti surat Al-Mu'minun, surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala selalu bilang bahwa penciptaan manusia itu setelah tadinya nutfah, maka Allah Subhanahu wa taala merubah dari nutfah ke alaqah. Jadi pakai bentuk bentuk yang satu gitu, bukan jamak gitu, alaqah. Ya. Maka di ayat ini ada dua hal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pakai bentuk plural di sini, pakai bentuk jamak? Yang pertama, ayat ini atau surat ini ketika dalam penyebutannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ini merupakan bentuk pengkabaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia. Memberikan nikmat kepada manusia. Kalau pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipakai kata-kata jamak untuk mendeskripsikan bagaimana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Makanya disebut alaq, enggak pakai alaqah. Enggak. Disebutnya alaq, enggak pakai alaqah, karena alaq itu bentuk jamak, sedangkan alaqah enggak. Untuk apa? Untuk menekankan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang banyak. Alasan yang kedua adalah karena manusia itu bukan cuma satu, tapi manusia itu banyak. Yang disebutkan di sini adalah jenis manusia. Jenis manusia. Tapi secara hitungannya ya ada ana, ada antum, ada kakek kita, buyut kita, terus sekian banyak manusia itu bentuknya jamak. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang khalaqal insana min 'alaq pada surat ini.
Selain surat ini, dalam penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala selalu memakai kata-kata alaqah. Selalu memakai kata-kata alaqah. Cuma di surat ini doang Allah Subhanahu wa taala pakai kata alaq. Yang kedua adalah bil qalam. Bil qalam yaitu pada ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Yang mengajar manusia dengan pena. Tafsirnya adalah yang mengajarkan manusia garisan dan tulisan. Sebagaimana kata Syekh di sini, bil khatti wal kitabah. Karena yang dimaukan dengan pena adalah fungsinya. Karena terkadang orang itu bisa memiliki pena, tapi dia nggak bisa nulis. Artinya pena itu nggak guna. Tapi ketika pena itu ada gunanya, yaitu untuk menulis, maka itulah yang dimaukan. Sehingga tafsirnya adalah yang mengajarkan dengan tulisan. Yang mengajarkan dengan tulisan. Kemudian kata-kata berikutnya adalah lanasfa'an bin nasiyah. Ai as-saf' yaitu al-qabd asy-syadid bijazb, yaitu diseret. Ini ayat keberapa nih? Ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Lanasfa'a itu adalah ditarik dengan genggaman yang keras. Jadi bukan ditarik kayak kita, bukan kayak embe gitu ditarik, bukan. Tapi lanasfa'a itu adalah ditarik dengan genggaman yang keras terus gitu. Nah, ini hukuman salah satu hukuman yang ada nanti di neraka, waliyadzubillah. Bin nasiyah, dan yang ditariknya itu adalah ubun-ubunnya. Ai muqaddami sya'arih, ubun-ubunnya yang bakal ditarik oleh malaikat. Dan kata-kata yang terakhir dalam surat Al-Alaq adalah az-zabaniyah. Az-zabaniyah humul malaikah, mereka adalah malaikah. Malaikatul adab, mereka itu adalah malaikat pengadab. Malaikat pengadab. Kalau di sini apa? Sanada'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi zabaniyah itu nama. Zabaniyah itu nama. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, dalam kurung penyiksa orang-orang yang berdosa. Maka di sini kata Syekh, sammu zabaniyatan li'annahum yazbununa ahlan nar, ai yadfa'unahum bisyiddah. Jadi dinamain zabaniyah karena zabaniyah itu dia malaikat yang biasa yazbunun, malaikat yang biasa yazbunun. Yazbunun itu yang menarik, menggiring, dan menggiringnya itu secara cepat, menariknya itu secara cepat. Karena kerjaannya begitu, menarik, menggiring manusia itu secara cepat, makanya disebut namanya itu zabaniyah. Sesuai dengan kerjaannya. Kerjaannya itu adalah dia yang biasa menarik, menggiring, menyiksa. Gara-gara sesuai dengan kerjaannya, maka namanya itu adalah az-zabaniyah. Yaitu di sini udah masya Allah diterjemahin dengan penyiksa orang-orang yang berdosa. Naam. Maka dengan ini kita sudah menyelesaikan surat Alam-Nashrah, surat At-Tin, dan surat Al-Alaq dalam satu pertemuan. Alhamdulillah, insya Allah pembahasannya ringan, nggak begitu berat ana rasa, dan juga nggak begitu banyak materinya, sehingga yang demikian ini, yang ringan-ringan ini lebih gampang untuk kita hafal, untuk kita serapi,
Sehingga nanti kalau kita baca ayat-ayat ini, alam nasyrah, kita tahu. Fa idza faraqta fansab. Oh iya, maksudnya jangan sampai di kita nganggur, nyantai. Jangan sampai. Watin, kita juga udah belajar. Oh iya, gimana ya caranya kalau Quran itu ternyata ada konteksnya, maka tafsirnya itu begini. Enak ditafsirin begini. Oh kenapa? Karena sesuai dengan konteks. Nanti ketika kita sudah mulai mumpuni ilmunya, kemudian kita mulai upgrade ke tafsiran-tafsiran yang lebih tebal, di mana di situ dipaparkan, maka kita tahu apa yang dimaksudkan oleh penulis tafsir, baik As-Sa'di maupun Ibnu Katsir. Maka ketika disebutkan yang seperti ini, kita udah punya basic. Oh ini maksudnya yang konteks yang waktu itu kita belajar itu loh. Kalau watini wa zaitun, terus yang keduanya waturi sinin tempat kenabian, wahadal baladil amin juga tempat kenabian, berarti watini wa zaitun artinya juga tempat di mana tumbuhnya buah tin dan buah zaitun, dan bukan buahnya tapi tempat tumbuhnya. Dan di sini kita juga dalam surat Al-Alaq kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa penciptaan atau al-khalq itu salah satu poin yang paling penting untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut kepada surat Al-Qadar dan surat-surat yang berikutnya sebagaimana nanti sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam. Apabila ada yang ditanyakan, tafadhal. Tayyib, kita cukupkan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.